Nah, muraqabatullah ini berasal dari kata ya, secara kata dari bahasa Arab yang artinya raqaba atau yurakibu, yang berarti mengawasi atau memperhatikan dengan penuh kehati-hatian. Nah, adapun secara istilah muraqabatullah ini adalah kesadaran hati seorang hamba bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat dan mengetahui setiap perbuatannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini penting sekali kita selalu hadirkan ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan ya, dalam setiap waktu. Karena muraqabatullah ini adalah tingkatan tertinggi ya dari keislaman seseorang ya. Ketika sempurna maka akan melahirkan ihsan ya. Si ihsan ini senantiasa merasa diawasi tadi oleh Allah ya, yaitu yang dihadirkan melalui kesadaran hati, yaitu muraqabatullah. Nah, kalau sudah sampai ya ke tahap muraqabatullah ini, maka ini sudah sangat tinggi ya tingkatannya di sisi Allah, karena sudah sangat dekat ya kedudukannya di sisi Allah. Karena itu penting ya kita memahami, mempelajari supaya kita bisa ya menghadirkan sifat ya muraqabatullah ini dalam keseharian kita, dan kita berharap bisa terus menerus ya, kapanpun dimanapun, kalau selalu hadir ya perasaan selalu diawasi Allah ini, maka banyak sekali ya keutamaan yang akan kita dapatkan. Nah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa muraqabah ini adalah pengetahuan hati terhadap kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga ia merasa malu untuk bermaksiat dan selalu terdorong untuk taat. Nah, jadi kalau perasaan muraqabah ini selalu hadir, maka itu akan menghalangi kita ya dari bermaksiat, dan juga akan selalu memotivasi kita untuk selalu mentaati Allah. Karena kita malu ya, kalau kita merasa dilihat Allah, maka kita tidak akan berani ya berbuat keburukan, dan sebaliknya kita senantiasa berusaha untuk mentaati Allah. Imam Ibnul Qayyim juga berkata bahwa muraqabah itu adalah menyertakan ilmu seseorang tentang pengawasan Allah kepadanya, sehingga hatinya senantiasa terjaga. Jadi Masya Allah ya, muraqabah ini banyak dicontohkan ya pada cerita ya dahulu salafus soleh. Kita ingat pernah cerita seorang gadis ya yang bersama ibunya sedang memerah susu ya, keesokan harinya mereka mau menjual susu. Nah, namun ibunya ini ya ingin menambahkan air ya. Kita mungkin cerita ingat ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ibunya ini ingin menambahkan air supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Maka kata anaknya, "Bukankah ibu tahu ada larangan untuk mencampur susu dengan air oleh Khalifah Umar?" Maka kata ibunya, "Khalifah kan tidak melihat kita, nggak ketahuan gitu. Tapi Allah melihat," kata anaknya. Nah, anak gadis tersebut ada hadir ya muraqabatullah, hadir di dalam hatinya bahwa merasa Allah selalu mengawasi. Nah, saat itu Umar bin Khattab sedang berkeliling ya, sedang mengawasi ya keadaan masyarakatnya dan mendengar pembicaraan antara ibu dan anak gadisnya tersebut. Maka Umar bin Khattab menandai ya rumah tersebut. Dia pulang ya menemui anaknya. Katanya, "Coba kalian selidiki, di rumah itu ada seorang gadis yang Masya Allah ya, keimanannya itu luar biasa. Kamu lihat, kalau dia belum menikah," katanya, "maka akan aku nikahkan dengan salah satu anakku." Nah, maka akhirnya Umar bin Khattab ya menikahkan ya salah satu anaknya dengan gadis tersebut. Dan Masya Allah, dari turunan gadis inilah yang lahir ya Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal ya, khalifah yang luar biasa ya. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang bahkan ya bisa mensejahterakan rakyatnya ya, sampai rakyatnya itu tidak ada lagi yang mau menerima zakat ya, karena semuanya udah sejahtera, sudah makmur ya, tidak ada yang mau menerima. Semuanya bisa hidup sejahtera, kaya ya, sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Jadi kepemimpinan yang sangat sukses ya, dan beliau juga terkenal sangat
taat ya kepada Allah, dan itulah ya lahir dari seorang ibu yang keimanannya tadi ya, muraqabahnya itu sangat kuat ya, merasa pengawasan dari Allah. Nah, pernah juga zaman Khalifah Umar bin Khattab ini pernah beliau ini ya di suatu perjalanan bertemu dengan seorang gembala kambing ya, maka beliau mengatakan, aku beli satu kambingnya ya. Nah, kemudian seorang anak ini, tidak bisa tuan, saya hanya pengembala, bukan punya saya, akan tidak ketahuan, cuman satu saya ambil gitu ya. Umar ini mentes ya rakyatnya. Maka dia bilang, tidak tuan, Allah melihat, saya tidak akan menjual kambing itu. Walaupun majikan saya tidak melihat, tapi saya takut ya kepada Allah. Nah, Masya Allah, maka sampai Umar bin Khattab itu meneteskan air mata ya, terharu dengan keimanan ya pemuda tersebut, dan akhirnya dia temui tuannya dan dia merdekakan ya, Masya Allah. Jadi itu contoh-contoh ya muraqabatullah ya, betapa keimanan yang membuat seseorang itu yakin betul ya Allah Maha melihat. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an ya kita bisa melihat Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa selalu hadir dan mengetahui setiap keadaan manusia. Nah, dengan ayat ini harusnya kita cukup yakin ya bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, bahkan pembicaraan yang rahasia, bahkan apa yang ada di dalam hati kita ya. Karena itu perasaan ataupun sifat ya muraqabatullah ini memang harus kita upayakan ya, karena kita yakin dengan sifat-sifat Allah yang Maha mengetahui ya, yang Maha melihat ya semua, yang Maha mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, Maha melihat ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Begitu juga Quran surah Qaf ayat 16, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, jadi Allah itu sangat dekat ya dengan kita, bahkan tahu apa isi hati kita sebelum kita mengucapkan. Jadi Masya Allah ya, tidak ada yang tersembunyi sebiji zarah pun ya dari pengawasan Allah. Kemudian di dalam Quran surah Hud ayat 4, Allah juga berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, kesadaran ini kalau kita sadar ya bahwa Allah senantiasa bersama kita, maka akan melahir ya ketenangan ya, kemudian kejujuran dan keteguhan iman ya, Masya Allah. Jadi kalau muraqabah ini selalu kita hadirkan, maka kita akan senantiasa tenang karena selalu ada Allah ya yang Maha Kuasa, yang Maha menolong ya. Tidak ada kita rasa takut ya, kemudian senantiasa jujur ya dalam apapun, karena kita tahu Allah senantiasa mendengar, senantiasa melihat apa yang kita lakukan, dan juga tentu kita akan teguh ya keimanan dengan muraqabatullah ini. Begitu juga di dalam hadis ya, tentang di hadis Arba'in ya, hadis dikenal dengan hadis Jibril ya tentang ihsan. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 8 ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Nah, jadi di sini perasaannya selalu diawasi Allah ini dalam segala keadaan itu disebut juga dengan ihsan ya. Ihsan ini tingkatan tertinggi ya dari iman ya. Pertama itu kan beriman, kemudian berislam ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian ihsan. Nah, ihsan ini hadir ya, hati kita senantiasa merasa diawasi Allah dalam segala keadaan. Jadi ketika kita beribadah, kita bisa menghadirkan perasaan bahwa kita sedang menghadap Allah, sedang melihat Allah, maka itulah yang disebut ihsan, dan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah juga bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Nah, jadi kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kapanpun, dimanapun. Nah, muraqabah ini adalah cara ya untuk menumbuhkan takwa sehingga kita bisa konsisten. Nah, karena kita tahu tadi Allah melihat, mengawasi, sehingga kita senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah hakikat takwa ya, senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kapanpun dan dimanapun. Nah, sekarang bagaimana cara ya agar muraqabah Allah itu senantiasa hadir dalam diri kita? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus perkuat keyakinan ya akan sifat-sifat Allah. Nah, jadi Asmaul Husna itu ya yang kita baca, kita berusaha untuk pahami ya makna-maknanya sehingga kita lebih tahu ya, lebih paham sifat-sifat Allah, sehingga kita muncul ya keyakinan dengan sungguh-sungguh, seperti misalnya Allah Maha Melihat Al-Basir. Nah, Al-Basir ini Maha Melihatnya itu bukan hanya yang kasat mata, bahkan apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi ya, Allah melihat semuanya. Kemudian misalnya As-Sami, Allah Maha Mendengar ya, maka bahkan bisikan-bisikan hati Allah tahu apa yang ada di hati kita. Sehingga ya dikatakan ya, diriwayatkan bahwa ketika kita berniat saja ya melakukan kebaikan ya, walaupun misalnya terhalang melakukan kebaikan tersebut hanya niat, maka Allah sudah mencatatnya satu pahala. Nah, kalau niatnya itu sampai terlaksana, ditambah lagi pahalanya menjadi 2 pahala. Sebaliknya, kalau kejahatan ya, kalau ada berniat buruk di dalam hati kita, itu belum dicatat sama Allah ya, saking Allah itu sayang sama kita ya, Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau melakukan kejahatan baru dicatat sebagai 1 dosa. Nah, jadi Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah itu luar biasa ya, sangat sayang kepada kita, karena kalau kebaikan tadi belum melakukan saja sudah tercatat sebagai pahala. Nah, begitu juga Maha Mengetahui Al-Alim. Allah tahu betul ya apa yang terbaik buat kita, sehingga semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah baik. Nah, tidak ada yang buruk bagi orang muslim, bagi orang yang beriman. Kalaupun dikasih nikmat, maka dia senantiasa bersyukur ya, maka itu akan menambah nikmatnya. Dan sebaliknya, ketika dikasih musibah dan dia sabar, maka itulah cara Allah membersihkan dirinya dari dosa-dosa sehingga dia bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa ya, Masya Allah. Jadi segala musibah, penyakit ya, segala yang tidak kita senangi, itu pada hakikatnya ketika kita ikhlas menerima ya, ridho dengan takdir Allah, maka itu Masya Allah ya, berbuah pahala yang sangat besar dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, karena itu penting ya bagi kita Asmaul Husna ini kita pahami, kita tadaburi ya, sehingga hati kita senantiasa hidup. Hati yang hidup, hati yang sehat ya, dan hati yang senantiasa sadar tadi akan pengawasan Allah. Itu cara pertama kita untuk memperkuat tadi ya tentang muraqabatullah, perkuat keyakinan dengan cara memahami ya Asmaul Husna dan juga menerapkan ya dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita tahu Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, maka kita contoh di situ ya, mencontoh, menyayangi. Karena bahkan di dalam hadis, barang siapa tidak menyayangi, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Nah, jadi kita senantiasa menyayangi semua ya, baik bahkan tumbuhan, hewan, itu Masya Allah semua adalah perintah Allah untuk saling berkasih sayang ya. Jadi Islam itu harusnya ya kita sebagai umat Muslim bisa mendatangkan rahmat ya bagi semesta alam. Orang Islam itu tidak membuat misalnya tetangganya justru merasa senang, damai ya. Jangan sampai kalau dengan lisan kita, sikap kita, misalnya tetangganya merasa tidak tenang, tidak damai, berarti belum sampai ya tujuan penciptaan kita. Karena Allah menginginkan manusia itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat ya bagi seluruh alam. Nah, kemudian cara yang kedua, kita memperbanyak zikir ya. Zikir yang diantaranya Allahuma'i, Allah bersamaku, Allahuma'i. Nah, itu kita banyak-banyak ya ucapkan, kita dawamkan dalam lapas kita, dalam hati kita, bahwa Allah bersama kita, bersamaku ya. Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Nah, zikir ini akan menumbuhkan tadi ya sifat muraqabatullah, sehingga kita senantiasa konsisten ya untuk sadar
akan kehadiran Allah. Jadi perbanyak tuh zikir, Allahumma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Nah, kemudian yang lain caranya yang ketiga, kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri secara rutin. Jadi kita diperintahkan sebenarnya ya untuk muhasabah ya setiap malam, kalau bisa sebelum kita tidur sejenak kita mengingat apa yang sudah kita lakukan ya setiap harinya. Apakah Allah sudah ridho dengan perbuatanku hari ini? Nah, sehingga kita introspeksi, kalau kita tadi melakukan kesalahan, misalnya ada khilaf, maka kita perbanyak istighfar ya sebelum tidur, banyak mohon ampun. Kalaupun ada kebaikan kita bersyukur ya, sehingga ini akan menjaga hati kita untuk tidak lalai dan selalu waspada. Jadi ini penting sekali, sebentar ya, 5-10 menit mungkin kita muhasabah. Apakah sudah selesai target-target amalan kita, misalnya kita mau zikir, mau apa yang kita targetkan amalan hari ini, maka itu penting sekali kita evaluasi. Nah, kalau kita sudah sukses ya melaksanakan target-target amalan kita hari ini, ya insya Allah kita sudah bisa ya menghisap diri kita tadi ya, kalaupun ada yang kurang-kurang kita perbanyak istighfar. Nah, kemudian cara yang keempat adalah menjauhi maksiat yang tersembunyi, ini khususnya ya. Nah, jadi muraqabah itu diuji ya ketika kita sendirian. Nah, kalau kita sendirian, apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita sendirian tetap dalam ketaatan ya, kemudian tidak melakukan maksiat ya, maka itu tandanya hati kita telah hidup ya dengan muraqabatullah. Nah, tapi kalau misalnya sendirian, terjang semua gitu ya yang haram, ya sibuk misalnya nonton yang buruk ya, gibah atau apa ya. Nah, hati-hati, berarti kita masih belum ya, muraqabatullah ini belum sampai kita tahapannya. Masih harus meningkatkan lagi. Jadi ini memang perlu latihan ya, perlu juga kesungguhan ya untuk mencapai tahapan muraqabatullah ini. Nah, jadi benar-benar kita sendirian pun kita sadar ya tidak akan bermaksiat dan senantiasa dalam ketaatan. Kemudian cara selanjutnya ya untuk mencapai muraqabatullah ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabur. Nah, jadi tadabur itu artinya kita pahami apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah tersebut. Minimal kita baca ya terjemahannya ya, kalau kita bisa sempat luangkan baca tafsir ya. Jadi Masya Allah itu akan meningkatkan ya, akan terus meningkatkan pengetahuan kita ya tentang Allah yang maha mengetahui tadi ya, dan akan melembutkan hati kita. Nah, hati lembut itu tanda-tandanya mudah ya melakukan kebaikan ya, semangat melakukan ketaatan. Kalau dinasehati itu mudah tersentuh, kemudian peka ya terhadap pengawasan Allah. Sebaliknya hati yang keras ya, hati yang keras ini akibat banyaknya dosa ya, maka susah hidayah tembus. Jadi kalau dinasehati itu dia selalu merasa lebih baik sehingga tidak mau mendengar nasihat orang lain, biasanya seperti itu. Jadi dengan membanyak Al-Quran ini, maka Allah akan melembutkan tadi hati kita. Nah, kemudian di sini kita perlu ketahui ya keutamaan ya. Mengapa sih kita harus hadirkan ya merasa diawasi Allah ini, muraqabatullah ini? Karena tadi nantinya muraqabatullah ini akan mencapai ya derajat tertinggi keimanan seseorang, yaitu ihsan ya di dalam beribadah. Maka disitulah ya seutama-utamanya kedudukan seseorang ya, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nah, keutamaannya yang pertama ya, ketika bisa kita hadirkan ya sifat muraqabatullah ini, merasa diawasi Allah, maka itu akan tumbuh ya ketakwaan yang sejati. Nah, ketakwaan yang murni, yang benar ya, yang Allah ridhai. Ketakwaan yang senantiasa tadi merasa ya diawasi Allah sehingga takut bermaksiat ya walaupun sendirian, dan senantiasa melaksanakan kebaikan itu ikhlas ya karena Allah. Itu yang pertama. Dalilnya tadi ya berdasarkan hadis riwayat Tirmizi nomor 1987, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Nah, maka muraqabah ini akan membuat seseorang hamba itu konsisten ya dalam takwa, tidak hanya di depan manusia, tetapi di tempat sunyi, sembunyi sekalipun ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaannya akan melahirkan keikhlasan dalam beramal. Nah, karena merasa selalu dilihat Allah, maka orang yang muraqabah ini akan beramal bukan untuk dipuji, melainkan hanya mengharap ridha Allah. Nah, berdasarkan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya. Nah, Ibnul Qayyim juga berkata, siapa yang menyadari pengawasan Allah, maka amalnya akan bersih dari riya dan nifak. Nah, jadi kalau dia tahu Allah mengetahui hati kita, maka tidak ada riya ya maupun kemunafikan ya. Nifak itu sifat munafik, sehingga dia benar-benar ya mempersembahkan ibadah hidup matinya hanya untuk Allah, bukan karena berharap pujian ataupun berharap imbalan di dunia ya, hanya mengharap ridha Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaannya akan menjaga seseorang ya dari berbuat dosa dan maksiat. Nah, dengan muraqabah ini tentunya seseorang menjadi malu ya kepada Allah untuk berbuat dosa. Nah, jangankan kepada Allah ya, kalau kepada manusia aja kadang kita kalau ketahuan misalnya melakukan dosa, kita kan malu ya, tapi mengapa kadang kalau kepada Allah itu tidak malu, misalnya sendirian. Nah, berarti kita harus terus berusaha untuk sampai ke makam muraqabatullah. Berarti masih iman kita itu belum sampai ke tahapan itu ya. Tapi kalau sudah bisa tadi ya, walaupun sendirian, dia malu kepada Allah untuk bermaksiat, inilah yang sudah dikatakan sampai ke tahap muraqabatullah. Quran surah At-Taubah ayat 78, Allah berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia mereka dan bisikan mereka, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, orang yang memiliki muraqabah ini akan malu berbuat maksiat sebagaimana seorang hamba malu kepada tuannya yang melihatnya. Nah, coba itu kalau kita misalnya kerja ya sama seorang, misalnya punya atasan, pasti kita akan hati-hati gitu ya, tidak mau bekerja sembarangan, misalnya melakukan yang terbaik kalau dilihatnya. Harusnya ya kepada Allah itu lebih lagi ya, karena Allah itu maha sempurna, maha teliti ya, maha yang terbaik ya. Pasti harusnya kita mempersembahkan yang terbaik ya kepada Allah yang maha sempurna. Nah, kita kepada majikan saja, misalnya atasan saja, kita berusaha baik, apalagi kepada Allah yang maha sempurna, harusnya kita sungguh-sungguh lagi dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian muraqabah ini akan melahirkan ketenangan dan kedamaian hati. Nah, karena kita yakin tadi ya bahwa Allah selalu bersama, selalu melindungi kita, maka hati akan tenang ya dan tidak gelisah. Nah, yakin ini membuat kita senantiasa tidak takut ya kehilangan ataupun tidak ada cemas ya tentang masa depan ya. Karena kita merasa selalu Allah menjaga kita, Allah bersama kita ya. Jadi hidup itu tenang ya. Semua dijalani karena kita yakin Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Penyayang, Allah Maha Adil, Allah mustahil bersifat zalim, sehingga kita akan tenang ya menghadapi kehidupan ini. Apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik, sehingga tidak ada cemas ya tentang masa depan, tidak ada takut ya, pasti semua kebaikan untuk kita. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini Allah sudah menegaskan bahwa Allah senantiasa bersama kita ya. Nah, kemudian yang kelima, dengan muraqabah ini akan menjadi jalan menuju derajat ihsan ya. Nah, muraqabah ini adalah pintu menuju derajat tertinggi dalam iman, yaitu ihsan ya. Hadis Jibril tadi ya, hadis riwayat Muslim nomor 8, ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Nah, jadi muraqabah ini adalah wujud praktis ya dari ihsan yang menjadikan ibadah kita itu akan lebih khusyuk ya dan penuh makna.
Nah, kita bayangkan kalau setiap kita sholat, kita sedang dinilai gitu ya, kayak ujian gitu. Pasti keingat mungkin kalau kita dulu ujian sholat gitu ya, bacaannya kita bagus-bagusin ya, fokus, jangan sampai salah-salah ya. Nah, harusnya sebegitulah kita setiap melakukan ibadah ya, setiap sholat, setiap zikir kita, Al-Quran kita, selalu kita merasa ini dinilai loh, nanti ada rapornya. Nah, raport kita ada nanti di yaumil hisab, yaitu akan dibuka semua catatan amal kita. Ibarat kita sekolah nih ya, sama juga nanti ada rapotnya, nilainya A plus kah, atau B, atau minus ya. Nah, tentu kita pengennya tuntas gitu, bahkan nilainya A plus gitu, yang terbaik. Bagaimana caranya? Yaitu senantiasa khusyuk ya, kita hadirkan penuh makna dalam setiap ibadah kita. Ihsan tadi kita senantiasa hadirkan muraqabatullah. Nah, kemudian dengan muraqabah ini juga akan menumbuhkan kejujuran dan sifat amanah ya. Nah, orang yang sadar tadi bahwa Allah senantiasa mengawasi, maka jujur selalu dalam perkataan, dalam perbuatan ya. Begitu juga setiap ada amanah ya, dia akan bertanggung jawab. Nah, sesungguhnya di dalam Quran surah An-Nisa ya ayat 58 Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, hikmahnya orang yang bermuraqabah ini harusnya tidak akan berkhianat ya. Nah, karena ia tahu Allah sedang menyaksikan setiap langkahnya. Tuh bayangkan ya, kalau kita berteman dengan seseorang yang jujur, yang amanah ya, kita akan tentram, damai ya, tidak ada takut ya untuk dikhianati. Nah, inilah ya yang membuat seseorang itu ya akan senantiasa ya tumbuh kejujuran, amanah kalau tadi senantiasa hadir ya muraqabatullah di dalam dirinya. Kemudian keutamaan yang lain dengan muraqabatullah ini menjadi sebab dikabulkannya doa dan didekatkannya rahmat Allah. Nah, jadi hati yang penuh muraqabah ini adalah hati yang hidup dan dekat dengan Allah, sehingga doanya itu lebih mudah diterima ya, karena ia berdoa dengan kehadiran hati dan pengagungan kepadanya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kemudian jadi memang kita harus yakin ya, jadi semua doa itu tidak pernah ditolak sebenarnya ya. Hanya pengabulannya itu Allah yang menentukan waktunya dan bentuknya. Nah, makanya banyak-banyak saja berdoa. Jadi kita berdoa itu jadikan sebagai amalan rutin, bukan hanya ketika ada masalah baru berdoa ya. Karena doa itu hakikatnya ibadah yang pasti diterima Allah. Nah, kalaupun kapan Allah mengabulkan, nah itu Allah yang paling tahu dalam bentuk apa ya pengabulannya, atau kapan waktunya kita serahkan kepada Allah, dan semua itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk. Mengapa misalnya doa ini belum terkabul? Nah, karena Allah yang tahu kapan waktunya, dalam bentuk apa, belum tentu sesuai yang kita minta, karena Allah tahu yang kita minta mungkin kurang baik ya bagi diri kita. Sehingga dengan kita yakin tadi bahwa Allah Maha Adil ya, Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih penyayang, Maha mengetahui, Maha yang paling tahu yang terbaik buat kita, maka kita senantiasa berbaik sangka ya, berhusnuzon ya kepada Allah. Kemudian muraqabatullah ini akan menjadi penjaga amal kita dari kesia-siaan. Nah, karena tanpa adanya muraqabah itu amalan bisa rusak ya, karena ada riya misalnya atau lalai ya. Coba tuh kalau kita sholat misalnya tidak sadar diawasi, sholatnya asal-asalan misalnya ya, itu sholatnya tidak akan diterima. Apalagi niatnya sholatnya karena riya misalnya ya, bukan karena Allah, maka sia-sia. Sehingga muraqabatullah ini adalah salah satu cara agar amalan itu tidak rusak ya, tidak ada riya dan tidak lalai. Nah, sehingga terpelihara ya dari niat buruk dan kelalaian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
Nah, kemudian muraqabatullah juga akan menumbuhkan rasa malu dan cinta kepada Allah. Muraqabah itu menumbuhkan haya ya, rasa malu kepada Allah dan mahabbah, cinta kepada Allah. Karena sadar tadi bahwa Allah senantiasa melihatnya, maka hamba itu akan menjaga ya pandangan, menjaga matanya, menjaga lisannya dan hatinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, sebagaimana hadis ya, Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa al-haya'u minal iman ya, kata Rasul bahwa malu itu sebagian dari iman ya. Jadi Masya Allah ya, hari ini itu kalau kita lihat ya, kalau manusia sudah tidak malu ya dalam maksiat, bahkan dengan bangga ya mempertontonkan kemaksiatan, nauzubillah min zalik, bisa dikatakan tidak ada iman ya. Karena kalau orang beriman itu malu ya, malu kalau sampai ketahuan bermaksiat. Nah, tapi kalau maksiat sudah jadi bangga ya, tidak ada malunya, bisa dikatakan tidak ada iman ya di dalam dirinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa buah ya yang akan kita dapatkan ya dengan muraqabah ini. Maka ya akan melahirkan harusnya perbuatan nyata, perubahan yang nyata ya di dalam akhlak kita, ibadah kita ya, hubungan sosial kita. Jadi dengan melatih terus ya, hadirkan terus bahwa Allah senantiasa melihat, maka akan berbuah ya, berbuah. Yang pertama buahnya itu menumbuhkan keikhlasan ya dalam segala amal. Nah, hamba yang bermuraqabah ini sadar tadi bahwa Allah mengetahui niatnya, sehingga dia tidak peduli mau dipuji atau dicela manusia ya, karena dia hanya mempersembahkan untuk Allah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi dia melihat hati dan amal kalian. Nah, sehingga amalnya tadi akan bersih ya dari riya. Setiap kebaikannya juga dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua buahnya ya akan melahirkan rasa takut ya, khasyah dan malu kepada Allah. Nah, perbuatan muraqabah ini akan menumbuhkan perasaan malu dan takut untuk bermaksiat meski tidak ada orang yang melihat. Karena dia yakin tadi bahwa Allah lah yang melihat. Ini dalam Quran surah Al-Alaq ayat 14. Apakah dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu. Nah, sehingga hamba yang muraqabah ini akan lebih berhati-hati dalam berucap, dalam memandang, maupun dalam melakukan perbuatan. Kemudian buahnya yang ketiga, menjaga lisan dari perbuatan dan dari hal yang haram. Nah, orang yang muraqabah ini akan sadar bahwa setiap ucapan ya dan tindakannya itu dicatat oleh malaikat. Di dalam surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, sehingga kalau muraqabah ini kita hadirkan terus, maka lisan kita akan terjaga dari ghibah ya, dari fitnah maupun ucapan sia-sia. Nah, bahkan perbuatannya senantiasa selalu diarahkan pada kebaikan. Kemudian buah yang keempat akan melahirkan ketenangan dan kekuatan hati. Nah, karena sadar tadi bahwa Allah selalu bersamanya, sehingga dia tidak takut ya sendirian ya, tidak khawatir kehilangan dan tidak gelisah ketika menghadapi ujian ya. Masya Allah, enak juga ya kalau kita bersama orang-orang yang tenang ya, yang punya kekuatan hati, sehingga hidup itu rasanya damai ya, tidak ada khawatir, tidak ada gelisah ya, karena ketenangan hati itu Masya Allah ya, itu kebahagiaan yang seandainya bisa dibeli ya, orang akan beli itu ya, tapi itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang senantiasa tadi punya kekuatan iman, punya muraqabatullah. Nah, sesungguhnya di dalam Quran surah Taha ayat 46, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, sehingga ya kalau kita hadir senantiasa sifat muraqabah ini, hati itu akan tenang atau sakinah ya, yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong di setiap keadaan. Kemudian yang kelima buahnya menumbuhkan rasa syukur dan ridho. Nah, muraqabah membuat seseorang itu sadar betapa besar nikmat Allah di setiap saat, dan bahkan dalam ujian sekalipun ya, dia senantiasa mengucapkan syukur ya. Dan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah
ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jadi buahnya hati akan mudah bersyukur ya, tidak mudah iri kepada orang lain ya, dan ridho terhadap takdir Allah. Jadi Masya Allah ya, luar biasa nih kalau senantiasa hadir muraqabah itu tenang ya, syukur terus ya, semua apapun itu disyukuri, tidak ada iri dengki ya, kemudian senantiasa ridho dengan takdir Allah. Kemudian yang keenam, akan menumbuhkan keteguhan dalam beribadah. Nah, orang yang merasa diawasi ini tidak mudah lalai ya dalam ibadah, karena ia tahu bahwa Allah mengetahui kehusyuannya, kesungguhannya ya. Nah, Ibnul Qayyim berkata, muraqabah ini akan menjadikan seseorang hamba terus berusaha memperbaiki ibadahnya, karena ia merasa sedang berdiri di hadapan Allah, sehingga ibadah itu akan lebih khusyuk, disiplin ya, tepat waktu, semangat ya, penuh makna. Itulah ya yang akan hadir ketika muraqabah ini sudah tumbuh, maka ini akan tumbuh tadi ya sifat-sifat seperti ini. Kemudian yang ketujuh, akan tumbuh juga akhlak yang mulia dan amanah tadi ya, akhlak mulia seperti dalam pergaulan ya, senantiasa baik ya, senantiasa bertanggung jawab dalam amanah ya, maupun dalam apapun dia senantiasa jujur, senantiasa adil ya. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, buahnya ia menjadi pribadi yang bisa dipercaya, tidak menipu ya, tidak berkhianat meskipun tidak ada yang melihat. Kemudian buah yang ke-8, menjauhkan tadi dari sifat takabur ya, sombong, sikap ria, sifat munafik ya, ataupun nifak ya. Karena dia sadar bahwa Allah itu menilai hati, bukan tampilan ya, sehingga dia tidak ada untuk pamer, itu tidak ada ya. Dan hatinya bersih ya, rendah hati, jujur ya dalam beragama. Nah, kemudian yang ke-9, akan membentuk pribadi yang istiqomah, konsisten ya. Muraqabah ini akan menjaga seseorang istiqomah dalam kebaikan, karena mendorongnya untuk senantiasa dorongan itu dari hati ya, bukan dari tekanan luar ya. Masya Allah, tapi kalau muncul ya dari dalam diri, maka itu membuat dia istiqomah. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, imannya itu tidak akan mudah goyah, amalnya tidak musiman ya, tidak semangatnya kalau Ramadan aja misalnya ngaji baru semangat, itu tidak. Nah, orang yang muraqabah ini imannya senantiasa kuat ya, tidak musiman ibadahnya, dan hatinya tidak akan berpaling ya dari Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersama Allah. Kemudian yang terakhir, buahnya adalah akan menjadi jalan ya menuju ridha Allah dan surganya Allah. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Nah, muraqabah ini memang akan melahirkan hamba yang dekat dengan Allah, sehingga hidupnya senantiasa dalam keridaan Allah, dan akhir hidupnya itu akan husnul khatimah. Jadi Masya Allah ya, kita harus berupaya memang ini ya, menghadirkan muraqabah ini supaya sebagaimana Allah jamin di sini akan Allah ridhoi, dan kalau Allah ridho itu adalah husnul khatimah ya, akhir yang baik ya. Nah, jadi husnul khatimah itu artinya Allah ridho ya, menerimanya dengan ridho, dengan senang ya saat kembalinya menghadap Allah. Makanya kadang tuh sampai tersenyum ya kalau orang-orang yang husnul khatimah itu, Masya Allah ya. Dan orang-orang yang melihat ya akhirnya itu juga akan merasakan ya tanda-tanda itu ya, kebaikan tersebut. Nah, jadi kita harus latih senantiasa ya dengan ma'rifatullah ya, kita kenali Allah itu secara mendalam. Nah, jangan kalau artis saja misalnya dicari itu cari kepo kita misalnya macam-macam ya. Harusnya yang pertama kita kenali adalah Allah. Siapa Allah, bagaimana sifat-sifatnya, dari nama-namanya, dari Asmaul Husna kita pahami ya. Nah, maka di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka
yang disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Tuh kalau kita kenal dengan Allah ya, itu akan bergetar ya. Ya kayak kita lah misalnya senang sama seseorang ya, kalau kita tahu dia baik, dia ini pasti kalau mendengar namanya ada perasaan bergetar gitu ya. Nah, begitu juga harusnya ketika kita mengenali Allah ya dengan mendalam, maka akan muncul itu hati yang bergetar ya ketika nama Allah disebut. Misalnya tadi Al-Basir, Maha melihat, As-Sami, Maha mendengar ya. Maka kita akan benar-benar ya, hati itu akan takut untuk melanggar dan tenang dalam ketaatan. Kemudian perbanyak tadi berzikir ya. Berzikir ini senantiasa hadirkan hati. Jadi jangan la ilaha illallah banyak-banyakan tapi tidak sadar hatinya ya, tidak paham maknanya. Jadi yang terpenting kita pahami itu ya, zikir-zikir kita, bacaan sholat kita, supaya hati itu hadir ya, supaya tadi khusyuk ya, akan muncul kehusyuan ya. Hati itu akan tenang tadi ya ketika kita berzikir, ketika kita beribadah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa zikir ya yang perlu kita untuk mencapai muraqabah tadi ya. Ya tentunya kita memang berdoa ya. Nah, ini zikir yang mungkin tadi ya, Allahumma'i ya, Allah bersamaku, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Nah, itu kita baca lah ya, setiap pagi mungkin 7 atau 3 kali ya, sambil memandang ke langit ya, memohon kepada Allah ya, untuk senantiasa kita bisa ya merasa bersama Allah, muraqabatullah tadi ya. Kemudian doa yang bagus juga ya. Ya, di sini diantaranya Allahumma ja'alni akhsyaka ka'anni araka wa as'id. Nanti saya kirim aja ini. Nah, yang artinya di sini, ya Allah, jadikanlah aku takut kepadamu seakan-akan aku melihatmu. Bahagiakan aku dengan takwa kepadamu dan jangan celakakan aku karena maksiat kepadamu. Nah, jadi Masya Allah ya, doa ini akan menghidupkan rasa takut sekaligus juga rasa cinta kepada Allah. Ini juga bagus dibaca setelah subuh ya, sebelum kita beraktivitas. Nah, kemudian ada juga yang sering kita baca tuh ya, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Quran surah At-Taubah ayat 129 itu akan menumbuhkan ya keyakinan bahwa Allah senantiasa memelihara dan menolong kita walaupun di tengah ya kesibukan dunia. Jadi ini bagus sekali kita baca ya, seperti di maksurat itu kan 7 kali ya, pagi petang ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dia Tuhan pemilik arsy yang agung. Kemudian sebelum tidur juga ini ya, bagus dibaca ya sebelum tidur. Allahumma la taj'alni mimman ghafala an nazarika wantahaka hurumatika waghfirli dzunubika kullaha. Ya Allah, jangan jadikan aku termasuk orang yang lalai dari pengawasanmu lalu melanggar laranganmu. Ampunilah seluruh dosaku. Nah, jadi kalau kita sendirian juga ini bagus dibaca ya, supaya jangan bermaksiat ini, supaya jangan ada muncul keinginan bermaksiat. Ini di dalam Quran surah Al-Alaq ya ayat 14. Ala ya'lamu annallaha yara. Ala ya'lamu annallaha yara. Singkat ya. Ala ya'lamu annallaha yara. Nah, tidakkah aku tahu bahwa Allah sedang melihatku. Jadi Masya Allah ya, kalau ada keinginan ya berbuat maksiat, segera kita tarik nafas dalam ya, sambil kita baca ini, diulangi sampai 3 kali ya, supaya niat buruk ini hilang ya, dan langsung teralihkan ya untuk melakukan ketaatan. Nah, ini ada beberapa doa-doa, nanti ya saya share saja ini. Ada juga doa yang lain yang artinya ini, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hati yang hidup karena takut kepadamu, jiwa yang tenang dengan mengingatmu, dan mata yang menangis karena takut kepadamu. Ini juga bagus ya doa-doa ini. Jadi demikian ya. Jadi kita memang harus berupaya menghadirkan muraqabatullah dan juga tentunya berdoa ya, dibarengi doa supaya
kita berharap Allah menghadiahkan kita ya, memilih kita ya untuk menjadi hamba-hambanya yang dekat, yang memiliki tadi muraqabatullah ya. Demikian wallahu alam bisawab ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada ummahat fillah semuanya, dan segala kekurangannya saya mohon ampun kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita paham tadi bahwa ini makam yang sangat tinggi ya, yang harus kita capai, dan memang bertahap ya, harus kita latih setiap hari ya, setiap waktu, dan senantiasa tadi berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kita ya muraqabatullah ini, sehingga tadi sebagaimana janji Allah, maka Allah akan meridhoi kita dan memberikan kita anugerah husnul khatimah ya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.